Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, materi Sigmund Freud. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang psikoanalisis. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoda Ardil Ahmad Aruna dari kelompok 1 dan di sini saya akan menjelaskan tentang psikoanalisis dalam perkembangan manusia. Nah, pernah nggak sih kita mendengar bahwa sifat manusia yang sekarang itu adalah hasil dari kejadian dan pembentukan pada masa lalu? Kejadian masa lalu yang sudah masuk ke dalam alam bawah sadar dan mempengaruhi seseorang itu masuk dalam teori psikoanalisis yang telah dikemukakan oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis adalah pengetahuan psikologi yang mengedepankan dinamika dan faktor psikis yang menentukan perilaku manusia, serta pentingnya pengalaman pada masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian pada masa depan. Nah, Sigmund Freud membagi teori psikoanalisis ini menjadi tingkatan kepribadian. Ada 3 tingkatan kepribadian. Yang pertama adalah kesadaran, yaitu segala sesuatu yang kita sadari, segala sesuatu yang berkaitan dengan sensasi dan pengalaman dari apa yang kita alami. Lalu yang kedua adalah prasadar, yaitu antara kesadaran dan ketidaksadaran. Ini termasuk dalam tampungan ingatan yang perlu usaha untuk memunculkan kembali ingatan tersebut. Lalu yang ketiga adalah ketidaksadaran. Ketidaksadaran ini berisi insting dan pengalaman, memori ataupun perasaan yang terjadi pada masa lalu, dan ini juga lah yang menjadi topik utama dalam teori psikoanalisis ini, di mana kejadian pada masa lalu yang bisa mempengaruhi kita di masa yang akan datang. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin akan dikemukakan oleh kawan satu kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Putri Sinta Balkis dengan NIM 2151 20311111007 akan melanjutkan pemaparan dari Yoda. Saya akan menjelaskan tentang 3 sistem jiwa yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. 3 sistem jiwa ini terdiri atas 3, yaitu id, ego, dan superego. Superego dan id berada di dalam unconscious, sedangkan ego berada di dalam preconscious manusia. Hubungan antara id, ego, dan superego merupakan kunci keseimbangan dalam menentukan kepribadian seorang individu. Id atau das es merupakan pendorong utama dalam kepribadian, berisikan insting seperti lapar, haus, dan seks. Id juga dikendalikan oleh prinsip kesenangan dan akan berupaya untuk memuaskan kebutuhan melalui primary process thinking manusia. Ego atau das id merupakan komponen yang mempertimbangkan tindakan atau menggunakan penalaran dan pemahaman dalam diri seorang individu. Kemudian ada superego. Superego di sini sebagai pegangan moral manusia. Dan dia ini berkembang saat manusia sudah memahami apa yang boleh dan tidak boleh. Superego terbentuk melalui hukuman dan penghargaan yang diterima manusia selama dia hidup. Dalam psikoanalisis ada 2 pendapat besar, yaitu teori psikoseksual yang dikemukakan oleh Sigmund Freud dan teori psikososial yang dikemukakan oleh Erik Erikson. Pertama, yaitu teori psikoseksual, itu adalah menyatakan tentang seks sebagai unsur terpenting karena gangguan mental sering berputar sekitar konflik seksual masa kecil. Sedangkan psikososial itu mengatakan bahwa perkembangan berlangsung semasa hidup, bukan hanya pada tahap masa kecil seperti yang dikatakan pada teori psikoseksual. Perkenalkan, nama saya Amalia Agustin dengan NIM 21512030711013. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang diberikan oleh Putri. Yang pertama ada teori psikoseksual oleh Sigmund Freud. Dalam psikoanalisis seksual Freud, terdapat 5 tahap dalam perkembangan manusia, yaitu yang pertama ada tahap oral pada usia 0 hingga 1,5 tahun, karena mulut merupakan pemicu kesenangan bayi. Yang kedua, ada tahap anal pada usia 1,5 sampai 3 tahun, karena anak mulai belajar menahan buang air kecil atau besar. Yang ketiga, ada tahap palik pada usia 3 sampai 5 tahun, mulai berebut kasih sayang dan puncak libido berada pada alat kelamin. Yang keempat, ada tahap laten pada usia 5 sampai 12 tahun. Pada masa ini, anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan libido seakan tertidur untuk tahap selanjutnya. Yang terakhir ada tahap genital
pada usia 12 hingga seterusnya, di mana libido akan memuncak dan memiliki ketertarikan yang tinggi pada lawan jenis. Yang kedua ada teori psikososial oleh Erik Erikson. Di sini Erikson membagi kehidupan dengan 8 tahap. Yang pertama ada masa bayi, di mana fase percaya dan tidak percaya. Yang kedua ada masa anak-anak, di mana individu melawan rasa malu dan tidak kepercayaan. Yang ketiga ada masa prasekolah, di mana tahap inisiatif melawan rasa bersalah. Yang keempat ada masa sekolah, di mana tahap mengejar standarisasi umum melawan rendah hati. Yang kelima ada masa remaja, yaitu tahap mencari jati diri dan meragukan tentang dirinya sendiri. Yang keenam ada masa awal dewasa, di mana mulai mencari kelompok dan terasing dari kelompok lain. Yang ketujuh ada masa dewasa, yaitu berada dalam fase produktif. Yang terakhir ada masa tua, yaitu tahap integritas dan keinginan produktif melawan perasaan putus asa. Perkenalkan, saya Zanira Arif dari Fani Putri. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Amalia. Berikutnya adalah teori perkembangan psikoseksual Sigmund Freud adalah salah satu teori yang paling terkenal, akan tetapi juga salah satu teori yang paling kontroversial. Dan fakta-fakta sebagai berikut, yaitu Freud percaya bahwa kepribadian yang berkembang melalui tahapan masa kanak-kanak, yaitu masa mencari kesenangan, energi dari id menjadi fokus pada era sensitif seksual tertentu. Energi psikoseksual atau libido digambarkan sebagai kekuatan pendorong di belakang perilaku. Dan selanjutnya, menurut Sigmund Freud, sebagian besar kepribadian terbentuk dari usia 5 tahun, yaitu pada awal perkembangan yang berpengaruh besar dalam pertumbuhan kepribadian dan juga terus-menerus mempengaruhi perilaku di kemudian hari. Dan jika tahap-tahap psikoseksual selesai dengan tepat, maka hasilnya juga adalah kepribadian yang tepat. Akhir adalah kesimpulan dari presentasi dari kami, yaitu bahwa manusia berkembang dengan cara-cara baru yang timbul karena menghadapi berbagai hal dan rangsangan dari luar. Dan dalam teori psikoanalisis ini, Freud berpendapat bahwa masa kecil bisa mempengaruhi bagaimana karakter terbentuk dan berbagai rasa takut lainnya karena terjadinya fiksasi, yaitu berhenti pada suatu fakta tertentu, dan juga meninggalkan rasa takut atau trauma di masa depan. Dengan berakhirnya kesimpulan tersebut, maka berakhir juga presentasi dari kami dari kelompok 1 materi psikoanalisis Sigmund Freud. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.